Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan Yohanes 14 ayat 6 Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam 104 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah pertolongan ini tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang lainnya kita diselamatkan. Haleluya. Jadi Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan akan mendapat hidup yang kekal. Dan juga Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ketika engkau percaya akan dibenarkan, dan ketika engkau mengaku dengan mulutmu engkau diselamatkan, dan engkau yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan teruslah berkarya. Dan selamat pagi bagi kita. Doa dan harapan saya di pagi ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai hidup kita, sehingga kita tampak sebagai orang-orang percaya yang dapat diandalkan oleh Tuhan, menjadi garam yang hidup dalam kekudusan dan terang Tuhan selama kita berada dalam. Dan apapun aktivitas kita di pagi ini, tetaplah dalam terang Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah senantiasa menolong kami untuk kami hidup berterima kasih buat semuanya, karena Tuhan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membawa kita ke Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Jadi tema kita masih dalam satu pasal ini, ya. Semua karena kebaikan Tuhan, ya. Jadi kita, atau di sini dalam arti konteks ini kita lihat bagaimana orang-orang benar. Saya belum membawa tentang orang benar, saya sudah menyoroti tentang kebaikannya Tuhan. Orang-orang miskin juga ada dalam cerita ini, dan kita sudah bercerita soal orang yang sakit, atau bercerita soal pengembara, orang yang terpenjara, para pelaut, dan orang benar. Nah, tapi saya belum bercerita soal orang benar dan orang miskin yang ada dalam cerita ini. Coba bisa Anda baca di dalam setelah pasal ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-31 itu. Ya, di situ boleh. Tapi saya belum mengupasnya. Nah, saya masih membawa kita semua karena kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat memuji Tuhan. Ya, yang pertama, sehingga kita dapat praise God, works. Ya, jadi kita memuji Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Ayat 8 bisa dibaca itu. Ya, jadi siapapun, ya, yang sakit kah, yang terpenjara kah, yang orang benar kah, orang miskin kah, orang yang diperlakukan tidak adil kah, dan mereka akan bisa bercerita kepada Tuhan, dan mereka bisa bersyukur karena pertolongan, walaupun dengan versi yang berbeda. Ada karena orang melakukan kejahatan lalu bertobat, tapi apapun itu Tuhan mengajar kita bahwa apa yang dilakukannya itu semua karena kebaikan Tuhan. Orang yang berdosa diampuni karena kebaikan Tuhan. Orang pengembara berdosa karena kebaikan. Ditolong oleh Tuhan, orang sakit
karena sakit karena dosanya, ditolong tetap oleh Tuhan. Atau orang miskin yang mengalami ketidakadilan, ditolong oleh Tuhan. Dan apapun itu. Dan itu sebabnya kita layak memuji Tuhan itu. Dan dia tidak pernah tidak adil, dia selalu adil. Yang kedua kata firman Allah, recount the blessing of righteous living. Jadi itu ayat 38, ya. Ini sedikit menyinggung orang benar. Orang benar itu akan terus diberkati, menceritakan berkat-berkat yang hidup benar, ya, di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang-orang benar itu hidup di hadapan Tuhan, ketika mereka mengalami masalah atau keadaan yang apapun keadaan mereka, itu misalnya susah digantikan sukacita, ini katakan kering kerontang bisa menjadi mata air yang berbual-bual dan lain sebagainya. Keadaan orang benar itu ketika mereka terus bertahan di dalam kebenaran itu, mereka akan mengalami perubahan. Kalau dalam apa itu metamorfume, ya, jadi metamorfume dari kata metamorfosis, ya, metamorfume. Jadi itu berubah, ya. Tuhan yang mengubah keadaan kita. Tuhan yang mengubah situasi kondisi kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa menceritakan, ya, menceritakan apa-apa saja yang sudah dilakukan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 kita jelas, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi aku tidak pernah melihat orang-orang benar itu, anak cucu orang benar itu meminta-minta. Orang-orang benar itu dalam Mazmur 92 itu seperti pohon korma, ayat 13, 14, dan 16 itu. Akan menjadi seperti pohon korma yang dan juga akan menjadi seperti pohon aras di Libanon. Dan juga kita katakan, walaupun mereka tua, tetap mereka menjadi tumbuh dan segar, mereka tetap masih berbuah. Untuk apa sih? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mereka alami. Haleluya. Karena Tuhan itu tetap setia. Lalu ketiga, semua karena kebaikan Tuhan, bersyukur buat pelepasannya atau buat pembebasannya, ya. Bebas dari sakit, bebas dari kesusahan, bebas dari liang kubur, bebas dari segala hal penderitaan, bebas, ya, bebas dari kematian kekal, jelas, ya. Dan manusia ini kan akan diperhadapi ketika kita sebagai orang-orang percaya, kita akan satu kali akan menghadap kepada Tuhan, ya. Dalam menghadap kepada Tuhan itu kita akan diperhadapkan kepada kita menerima upah, ya, pahala atau surga, atau sebaliknya kematian yang kekal. Tapi itu sorry, saya akan berkata sorry. Nah, yang terakhir kata firman Allah adalah kita memuji Tuhan karena firman-Nya yang ajaib. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita percaya pada firman-Nya, kita mengasihi firman-Nya, kita taat pada firman-Nya, kita melakukan firman-Nya, saya yakin dan percaya Tuhan akan berkenan memakai kita sebagai alatnya. Tuhan akan berkenan memberkati segala hal yang kita kerjakan. Tuhan akan berkenan melindungi kita. Tapi masalahnya, apakah kita selalu mengagumi keajaiban firman itu? Dan saya sudah sering katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Manusia boleh ingkar terhadap janjinya, tapi Tuhan tidak akan pernah ingkar. Saya sebagai manusia, ya, pernah ingkar. Itu sebabnya saya, walaupun sebenarnya tidak dengan faktor tidak sengaja, saya mengingkari janji saya kepada anak-anak. Karena hari itu mau berangkat, tapi itu menjadi pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai kapanpun. Karena waktu itu anak-anak saya mengingatkan saya kepada, kau yang berjanji, kau yang mengingkari.
Jadi itu tidak kita lupakan. Dan sejak itu saya tidak pernah berjanji pada anak-anak saya dalam hal untuk mengabulkan sesuatu kepada mereka. Sejak peristiwa itu. Karena Bapak berkhotbah, Bapak katanya berjanji harus digenapi. Kenapa Bapak tidak genapi? Nah, pada waktu saya mau berangkat bersama dengan mereka, ada tamu yang sedang menghadapi masalah sampai jam setengah 10 dan mereka sudah berteriak-teriak. Mereka ya, mengatakan, ya ini kan waktu kami, suruh dia pergi. Saya bilang, sampai saya marah mereka dan pada akhirnya mereka bisa mengerti. Lalu kemudian besoknya saya bayar itu janji saya. Lalu kemudian setelah saya bilang kalau mereka mendesak untuk malam hari itu, saya bilang biasanya jam 10 kurang itu sudah tutup mall, ya. Dan saya bilang besok lebih awal kita berangkat, sepuas kalian main. Dan setelah pulang sampai malam hari mau tutup mall baru pulang. Lalu kemudian saya katakan di perempatan itu mall itu, saya bilang mulai besok Bapak tidak akan berjanji lagi. Ya. Nah, yang kecil itu anak saya, Renhat di Richard itu, ya saya janji aja Pak, janji tidak. Ya. Kalau misalnya mereka minta sesuatu, Pak beli ini Pak ya, buku ya. Misalnya saya bilang saya tidak janji, tapi kalau bisa saya usahakan, saya akan usahakan. Jadi itu bukan janji, tapi akan saya usahakan. Kalau bisa saya akan lakukan, kalau tidak bisa jangan. Kau yang berjanji, kau yang Nah, jadi Tuhan itu akan ingat firman-Nya. Firman-Nya menyembuhkan yang sakit, firman-Nya memberi kelegaan, firman-Nya memberi kelepasan, firman-Nya menghukum orang berdosa, firman-Nya memberikan pengampunan, firman-Nya memberikan hidup yang kekal. Semoga kita senantiasa memuji ya Tuhan melalui firman yang dahsyat dan berkuasa itu. Firman yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah senantiasa menolong kami untuk kami terus menyadari apapun yang bisa kami lakukan dalam hidup ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kami sudah lama tiada. Dan itulah sebabnya kami sudah bersyukur dan kami mau terus hidup bersama dengan Engkau dalam kehendak-Mu, dalam ketaatan. Dan Tuhan tolong terus kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Engkau tidak akan abaikan kami. Dalam nama Yesus, dan kami juga berdoa kepada yang sakit, apapun sakit penyakitmu, angkat tangan mengarahkan kepada Tuhan. Tuhan bisa hadir menyembuhkan engkau dan menjaga engkau. Nanti kita berdoa dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, datang kepada mereka, tumpangkan tangan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka keluar dan oleh tidur daripada Tuhan Yesus mereka. Kalau engkau sedang mengalami masalah apapun, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Dan kami berdoa juga kepada mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang akan terus menolong mereka, yang mengalami masalah apapun, Kau berikan solusi bagi mereka dan namamu dimuliakan. Sebab firman berkata, berseru kepada waktu kesesakan aku akan meluput engkau dan engkau akan memuliakan. Dan semoga Tuhan yang melepaskan dan setiap orang yang mengalami kelegaan akan memuliakan engkau sepanjang umur hidup. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kekuatan Tuhan itu akan terus menyertai kita untuk kita bisa menjadi berkat dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.